Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anastasia Umar dan rekan saya yang bernama Rohman Nur Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teks eksposisi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Yaitu yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Selanjutnya yaitu tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu. Dengan tujuan teks eksposisi tersebut, maka pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung di dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika ada dua unsur yang utama, yaitu memiliki gagasan dan mengandung fakta. Berikut adalah penjelasan tentang dua unsur dari teks eksposisi tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki gagasan. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua, mengandung fakta. Unsur yang kedua dari teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ada 5, yaitu yang pertama memberikan informasi atau pengetahuan, yang kedua menggunakan bahasa yang baku, yang ketiga berisi tentang sebuah fakta, yang keempat format penulisan singkat, jelas, dan padat, dan yang terakhir berisi objektif dan tidak memihak. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan menurut para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Selanjutnya materi tersebut akan dilanjutkan oleh Rohman Nur Aisyah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di sini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama kata-kata teksis, yang kedua kata-kata yang berkaitan dengan argumen, yang ketiga kata-kata yang berhubungan dengan kronologis, yang keempat kata kerja mental, yang kelima kata-kata rujukan, yang keenam kata-kata persuasif, yang ketujuh kata-kata denotatif. Selanjutnya jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama yaitu eksposisi definisi, merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua, eksposisi proses adalah teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana
antara satu topik dengan topik yang lain. Teks jenis ini biasanya menjelaskan kesamaan atau kemiripan sifat dari suatu topik yang dibahas. Yang keempat, eksposisi pertentangan bisa juga dipahami sebagai teks yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan hal lainnya. Yang kelima yaitu eksposisi laporan, merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Yang keenam, teks eksposisi perbandingan, merupakan teks yang memuat ide dan gagasan utama untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Selanjutnya, cara membuat teks eksposisi. Terdapat 4 cara, yaitu yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, kumpulkan sumber untuk bahan tulisan. Yang ketiga, buat karangan tulisan. Yang keempat, kembangkan karangan tulisan. Selanjutnya, contoh teks eksposisi. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi. Lingkungan hidup yang bersih bisa meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup yang baik bisa ditentukan dari bagaimana cara kita menjaga lingkungan, menjaga kualitas hidup yang baik. Bisa ditentukan bagaimana cara kita menjaga lingkungan hidup semakin bersih bisa semakin baik pula kualitas hidup. Kita menjaga lingkungan hidup bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti munculnya wabah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa lingkungan bersih bisa membantu untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup kita. Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin bisa menjadi alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam satu RT yang terdiri dari beberapa kepala keluarga akan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah hari yang ada dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, hari Minggu bisa dijadikan sebagai jadwal kegiatan kerja bakti rutin seluruh masyarakat desa yang dimulai pada pagi hari. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan, manfaat dapat dirasakan dalam kegiatan yaitu selain kebersihan dan kesehatan, hubungan solidaritas antar warga akan semakin kuat. Kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan dan tentu saja akan berimbas pada peningkatan berkualitas hidup. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.